Pertama kita masukkan 50 gram whipped cream bubuk, masukkan juga 100 ml air es. Lalu ini kita mixer dengan kecepatan paling tinggi ya teman-teman. Kalau sudah setengah beku, kita masukkan susu kental manis. Ini aku masukkannya kira-kira sebanyak 1 sendok makan, sesuai selera ya. Kemudian ini kita lanjut mixer sampai dia kaku. Nah, kurang lebih seperti ini sudah cukup. Kita matikan mixernya dan ini kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Aku dapatnya 1,5 plastik segitiga. Ini kita simpan di kulkas dulu. Untuk mangganya aku pakai mangga alpukat ya teman-teman. Ini aku pakai setengah buah saja. Kita potong juga dan sisihkan. Kemudian masukkan 200 gram tepung ketan atau 20 sendok makan, 25 gram tepung maizena, 2 sendok makan gula pasir, dan sejumput garam. Masukkan juga vanili bubuk secukupnya. Lalu ini diaduk rata dan tambahkan minuman buah vita yang rasa mangga. Untuk rasa mangganya ini bebas, kalian pakai apa aja ya teman-teman. Boleh juga pakai full susu full cream atau pasta mangga. Lalu aku tambahkan juga pewarna kuning telur secukupnya. Lanjut ini kita aduk sampai tercampur merata. Karena adonannya masih agak kental, tambahkan 2 sendok makan air biasa. Lanjut diaduk rata kembali dan tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Dan kita aduk rata kembali ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup. Sekarang adonannya kita saring ya teman-teman. Di sini aku pakai wadah tin wall yang aku sudah olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Kita bantu dengan sendok, kita aduk-aduk seperti ini biar dia cepat tersaring atau jatuh. Lanjut ini kita kukus selama 20 menit dengan api sedang. Jangan lupa untuk alasi tutup panci dengan kain bersih apabila menggunakan panci seperti saya, agar uap panasnya tidak jatuh ke adonan. Nah, ini sudah 20 menit, sudah matang. Kita angkat saja. Apabila ada air di atasnya kita buang dulu. Dan kita masukkan ke dalam meja kerja yang sudah kita olesi dengan maizena yang sudah disangrai sebelumnya. Lanjut, ini kita uleni selagi panas. Maaf ya teman-teman, ada suara tukang bakso lewat. Nah, ini kita uleninya dengan alas kerja ya teman-teman, karena adonannya masih sangat panas. Kenapa kita uleni pada saat panas seperti ini? Biar dia menjadi sangat lembut, lentur, dan kalis ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Kalau sudah, aku ucapkan terima kasih banyak. Oh ya, untuk waktu ngeleninya aku tidak hitung ya teman-teman. Di sini aku uleni dari dia panas sampai agak hangat-hangat seperti itu. Nah, ini sudah cukup, sudah kalis. Sekarang aku mau potong menjadi 11 bagian. Karena biasanya aku pakai resep ini dapatnya 11 pieces dengan berat dari 40 sampai 43 gram ya teman-teman. Nah, ini aku sudah bagi menjadi 11 bagian. Sekarang kita rolling pin satu persatu. Rolling pinnya itu jangan terlalu tebal atau terlalu tipis ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita masukkan krimnya. Kemudian kita timpa dengan mangga, lalu kita timpa lagi dengan krimnya. Kemudian kita ambil sudut per sudutnya untuk membungkus mochinya. Ini lentur banget, tidak gampang robek. Lalu kita ambil bagian sisinya lagi, lanjut ini kita bulatkan.
Nah, seperti ini dia teman-teman, hasilnya dia langsung menempel tapi tidak lengket. Dan kita taburi maizena sangrai di bawahnya, lanjut kita masukkan ke dalam kertas roti dan kita bulatkan kembali biar bulatannya itu menjadi lebih bagus. Kemudian kita simpan dan lakukan hal yang sama sampai mochinya itu selesai dibulatkan. Nah, ini aku sudah rolling pin, masukkan krim, masukkan buah mangganya dan kita timpa lagi dengan krimnya. Lanjut ini kita bulatkan, kita ambil sudut per sudutnya seperti ini. Kemudian kita rapikan ya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini sudah rapi. Sekarang kita taburi dengan maizena sangrai secukupnya aja. Dan kita masukkan ke dalam kertas roti. Kalau sudah dimasukkan ke dalam kertas roti, kita rapikan lagi bagian pinggirannya biar bulatannya menjadi lebih bagus atau menjadi lebih sempurna. Kemudian kita lakukan hal yang berulang sampai mochinya habis ya teman-teman. Untuk caranya bisa kalian simak videonya sampai selesai. Oh ya, untuk merolling pinnya sesuai selera aja, intinya jangan terlalu tebal atau terlalu tipis ya teman-teman. Nah, seperti ini dia. Kemudian kita taburi lagi dengan maizena sangrai. Kita masukkan ke dalam kertas roti, kita rapikan. Nah, selesai. Nah, kita ulangi satu kali lagi ya teman-teman. Kita ambil sudut per sudutnya. Kemudian kita ambil lagi bagian sisinya itu. Lanjut kita rapikan. Nah, ini sudah cukup. Sekarang taburi dengan maizena sangrai dan masukkan ke dalam kertas roti. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget. Ini dia teman-teman, sudah selesai aku bulatkan semuanya. Sekarang kita tambahkan dengan krim di atasnya untuk topping mangganya. Satu resep ini seperti biasa jadinya 11 mochi ya teman-teman. Nah, ini dia sudah jadi, hasilnya cantik banget. Sekarang kita coba. Mochinya ini rasanya enak banget, lembut, lentur banget, dan manisnya pas banget. Ini juga nyegerin dan pastinya bikin nagih ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga suka, semoga bermanfaat, dan selamat mencoba. Nah, pertama-tama kita hancur kasar dulu biskuitnya. Di sini aku pakai 4 bungkus Goreo. Lalu sisihkan. Kemudian kita mixer 50 gram whipped cream bubuk dan tambahkan 100 ml air es. Ini kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai kaku ya, teman-teman. Kalau sudah kaku, kita matikan mixernya dan kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, ini dia, lalu kita masukkan ke dalam kulkas. Lalu kita larutkan dulu 1 bungkus pop ice vanilla blue. Kita larutkan dengan sedikit air panas. Diaduk rata ya teman-teman. Kalau sudah larut, kita masukkan air sampai dia mencapai 250 ml. Kemudian diaduk rata, lalu disisihkan. Sekarang kita siapkan 200 gram tepung ketan. Lalu masukkan 2,5 sendok makan tepung maizena. Tambahkan juga 2 sendok makan gula pasir, sejumput garam, dan kita masukkan juga 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lalu ini diaduk hingga tercampur merata. Kalau sudah rata, sekarang kita tambahkan larutan pop ice tadi. Ini masukkan secara bertahap. Diaduk-aduk. Kemudian kita masukkan aja sisa air pop ice yang tadi. Ini kita aduk sampai dia merata ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini.
Kalau sudah, aku ucapkan terima kasih banyak. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tambahkan pewarna makanan warna biru 1 tetes aja. Lalu ini diaduk rata kembali. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Dan kita aduk kembali sampai minyaknya itu tercampur merata. Karena adonannya agak kental, kita tambahkan 1 sendok makan air biasa. Diaduk rata lagi. Nah, ini sudah cukup. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita saring. Untuk wadahnya kita olesi dengan minyak dulu tipis-tipis. Ini kita saring biar tidak ada tepung yang bergelindir atau menggumpal. Kalau sudah, ini kita kukus selama 25 menit dengan api sedang. Jangan lupa untuk alasi tutup panci dengan kain bersih kalau menggunakan panci seperti saya. Nah, ini sudah 25 menit, sudah matang. Kita keluarkan dari wadah, lalu ini kita uleni selagi panas. Ini kita uleni dengan alas kerja dulu ya teman-teman. Tambahkan juga tepung maizena sangrai biar dia semakin kalis. Diuleni pada saat masih panas, dia akan menjadi lentur banget ya teman-teman. Nah, karena ini panasnya sudah berkurang, jadi sekarang aku mau uleni pakai sarung tangan. Kita uleni sampai dia tidak mudah putus seperti ini ya teman-teman. Ini sudah cukup. Sekarang kita potong-potong. Ini aku potongnya kira-kira aja, tidak aku timbang. Aku bagi menjadi 10 pieces ya teman-teman. Kalau sudah selesai, sekarang kita siapkan rolling pinnya. Taburi dulu maizena sangrai secukupnya. Kemudian kita gilas adonan mochinya satu persatu. Seperti ini, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Lalu kita masukkan whipped creamnya, masukkan juga cookiesnya, dan kita timpa lagi dengan whipped creamnya. Lalu sekarang kita bungkus. Caranya seperti di video ya teman-teman. Nah, sekarang kita rapikan bagian bawahnya seperti ini. Kemudian kita balik, kita rapikan bulatannya. Intinya kita bulatkan sebagus mungkin ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup. Taburi maizena sangrai, lalu kita masukkan ke dalam cup roti. Kemudian kita rapikan lagi bagian atasnya seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Kita lanjutkan pada adonan mochi berikutnya. Kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi ya teman-teman. Kita gilas, kita masukkan whipped creamnya, masukkan cookies, dan kita timpa lagi dengan whipped creamnya. Kemudian kita bungkus. Satu resep ini jadinya 10 pieces mochi varian vanilla blue ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai mochinya habis kita bulatkan. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya. Kalau sudah, aku ucapkan terima kasih banyak.
Nah, ini udah selesai aku bulatkan semuanya. Sekarang kita tambahkan topping di atasnya. Di sini aku mau kasih whipped cream sedikit aja. Kemudian kita tambahkan snack Oreo di atasnya yang mini. Sudah jadi, ini hasilnya cantik banget ya teman-teman. Sekarang kita coba. Mochi varian vanilla blue ini rasanya enak banget, super lembut, lentur banget, dan manisnya pas. Terima kasih. Pertama, masukkan 200 gram tepung ketan ke dalam wadah dan 2,5 sendok makan tepung maizena. Dan masukkan juga 4 sendok makan gula pasir dan sejumput garam dan vanili bubuk. Lanjut ini diaduk rata, lalu tambahkan 250 ml susu full cream. Lanjut ini diaduk-aduk sampai merata. Dan tambahkan juga pasta red velvet secukupnya. Lanjut ini kita aduk rata kembali. Aduk sampai adonannya licin. Nah, ini sudah cukup. Sekarang kita tambahkan 2 sendok makan minyak goreng dan diaduk rata lagi. Nah, kalau sudah tercampur rata, sekarang kita saring adonan mochinya. Sebelumnya tin wallnya ini sudah aku olesi dengan minyak tipis-tipis ya. Kalau sudah selesai disaring, ini kita kukus selama 20 menit. Kita aduk-aduk dulu ya teman-teman, biar tidak ada tepung yang mengendap di bawahnya. Dan jangan lupa alasi tutup panci dengan kain bersih biar uap panas tidak menetes ke adonan. Untuk isian krimnya di sini aku pakai es krim yang kemasan 85 gram dan tambahkan 150 ml air dingin. Tapi di sini aku pakai susu full cream. Lanjut ini kita mixer selama 3-5 menit dengan kecepatan tinggi sampai dia adonan es krimnya mengental. Ini sudah maksimal karena dia tidak mau mengembang lagi. Aku udahi aja ya teman-teman. Kemudian ini aku bungkus dengan plastik segitiga, dapatnya 2 bungkus seperti ini. Lanjut kita simpan ke kulkas. Untuk cookiesnya aku pakai Goreo dan ini kita hancur kasar terlebih dulu. Nah, ini adonan mochinya sudah jadi, sudah matang. Sekarang kita keluarkan dari cetakan. Yang sebelumnya alas bakingnya sudah aku taburi dengan tepung maizena yang sudah disangrai ya teman-teman. Lanjut ini kita uleni sampai dia benar-benar kalis. Teman-teman jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga tombol loncengnya agar aku lebih semangat lagi buat video menarik lagi. Kalau sudah, aku ucapkan terima kasih banyak. Oh ya, ini aku uleni, adonannya masih panas ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup, adonannya sudah kalis. Sekarang aku mau bagi menjadi 10 pieces ya teman-teman. Ini langsung aja aku pipihkan dan rolling pin. Lanjut kita alasi dengan wadah bebas apa aja, aku nggak punya cetakan mochi. Kemudian aku masukkan es krimnya. Ini es krimnya belum beku ya teman-teman, masih dalam bentuk krim seperti itu. Dan kita tambahkan cookiesnya, lapis lagi dengan krim stroberinya. Lanjut ini kita lipat-lipat, baru kita gulung, kita pelintir-pelintir seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita olesi bagian bawahnya itu dengan tepung maizena yang sudah disangrai, lalu kita masukkan ke dalam kertas roti. Lakukan hal yang sama sampai adonan mochinya habis dibulatkan ya teman-teman. Nah, di sini aku taburi sedikit dengan tepung maizena yang sudah disangrai biar dia tidak lengket aja. Lanjut ini aku rolling pin seperti ini, tidak terlalu tebal dan tidak juga terlalu tipis. Ini aja sudah cukup. Sekarang kita alasi lagi di bawahnya. Kemudian kita masukkan
krim stroberinya dan masukkan juga cookiesnya. Lanjut, ini kita lipat. Boleh juga kalian tambahkan krim stroberinya lagi di atas ya teman-teman. Ini kita lipat, jangan sampai krim stroberinya itu lumer keluar. Ini kita pelintir-pelintir seperti ini, bulat-bulatkan. Lanjut, ini kita taburi dengan maizena sangrai dan kita masukkan ke dalam kertas roti. Lakukan hal yang sama ya teman-teman sampai semuanya selesai dibulatkan. Satu resep ini jadinya 11 mochi ya teman-teman dengan berat 43 gram. 40 sampai 43 gram lah. Kalau kalian mau yang lebih enaknya lagi, es krim stroberinya itu bisa kalian bekukan terlebih dulu biar lebih mantap, tapi ini aja udah enak juga. Nah, kalau sudah selesai kita gulung-gulung seperti itu di bawahnya. Kemudian kita masukkan ke dalam kertas roti, lalu kita bulatkan lagi biar bulatannya itu jadi lebih bagus ya teman-teman. Kita rapikan lagi seperti ini. Nah, jadi cantik kan bulatannya dan warnanya juga cantik banget. Kalau sudah selesai kita bulatkan semuanya. Sekarang kita tambahkan krim stroberi di atasnya. Kemudian kita berikan topping buah stroberi di atasnya biar tampilannya lebih cantik dan menarik. Nah, ini dia sudah selesai teman-teman. Sekarang kita coba ya rasanya. Ini rasanya enak banget. Nyegerin juga, lembut, lentur. Ini wajib banget untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Selamat mencoba. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, pertama-tama di sini aku mau potong kecil dulu 7 buah stroberi. Boleh juga pakai per biji ya teman-teman. Di sini aku cuman ada segitu aja, jadi aku mau potong dadu. Kemudian aku tambahkan selai stroberi secukupnya. Lalu diaduk rata, kemudian disisihkan dulu ya. Lanjut siapkan wadah, masukkan 200 gram tepung ketan, 25 gram tepung maizena, 60 gram gula pasir, sedikit pasta vanila, dan sejumput garam. Ini diaduk rata terlebih dulu, kemudian masukkan 250 ml susu full cream. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata ya teman-teman, atau sampai tidak ada tepung yang menggumpal atau bergelindir. Oh ya, tambahkan sedikit pasta stroberi. Aduk rata lagi. Kemudian di sini aku mau menambahkan pewarna makanan merah rose sebanyak 3 tetes. Kemudian masukkan 2 sendok makan minyak goreng. Diaduk lagi sampai benar-benar tercampur merata. Kalau sudah tercampur rata, ini kita saring. Aku masukkan ke dalam cup tin wall yang sudah aku olesi dengan minyak goreng tipis-tipis ya teman-teman. Ini disaring, pastikan tidak ada tepung yang bergelindir. Kemudian adonan mochi ini kita kukus selama 30 menit. Jangan lupa untuk diaduk-aduk lagi terlebih dulu biar tepungnya tidak mengendap di bagian bawah. Dan jangan lupa kita alasi tutup panci dengan kain bersih agar uap panas tidak menetes ke adonan. Sambil menunggu matang, ini kita bikin whipped creamnya dulu. Masukkan 80 gram whipped cream bubuk dan 150 ml air es. Lanjut ini kita mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai dia kaku.
Kalau sudah kaku, kita tambahkan 1 saset susu kental manis. Lanjut, ini di mixer kembali sebentar aja atau sekedar tercampur ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup. Sekarang kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Aku dapatnya 2 tapi kepake hanya 1. Ini sisihkan dulu, simpan di kulkas. Untuk adonan mochinya sudah matang, ini kita langsung aja keluarkan dari cetakan dan diuleni. Selagi panas langsung aja diuleni ya teman-teman, karena itu bikin dia lentur banget dan enak, kenyal. Karena masih panas banget, jadi aku pakai alas baking ini untuk uleninya terlebih dulu. Kita uleni sampai dia kalis atau tidak mudah putus ya teman-teman. Karena hasilnya jadi enak banget, kalaupun disimpan di dalam kulkas, dia tetap lembut, lentur, dan kenyal. Oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe juga. Dan nyalakan juga tombol loncengnya. Kalau sudah, aku ucapkan terima kasih banyak. Nah, ini adonannya sudah kalis, sudah cukup. Sekarang kita bagi. Ini aku dapatnya 11 bagian teman-teman. Sekarang kita taburi dulu dengan maizena yang sudah disangrai. Lanjut, ini kita gulir-gulir di tepung maizena. Boleh juga dipipihkan dengan roll pin. Kita pipihkan secukupnya aja, jangan terlalu tipis. Oke, cukup. Sekarang aku mau alasi dengan cetakan, bukan cetakan mochi ya teman-teman. Lanjut, aku masukkan whipping creamnya. Lalu aku masukkan selai stroberi atau buah stroberi dan aku timpa lagi dengan whipped creamnya. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita bungkus, kita ambil bagian sisinya, kita tarik, kita cubit, kita pelintir-pelintir sampai dia membungkus bagian dalamnya dengan baik atau sempurna. Untuk ujungnya tidak aku cubit ya teman-teman, ini aku pelintir dan aku lipat ke dalam. Untuk bulatannya kita bulatkan seperti ini biar dia bulat sempurna. Oke, ini sudah cukup. Sekarang kita masukkan ke dalam kertas roti. Lakukan hal yang sama hingga mochinya selesai dibulatkan semua. Nah, kita ulangi sekali lagi. Kita pipihkan dengan roll pin. Ini tanpa alas atau tanpa cetakan di bawahnya. Sekarang kita masukkan whipping creamnya, masukkan juga selai stroberi dan ditimpa lagi dengan whipping cream. Kemudian kita lipat, kita ambil di sisi bagian sisinya, kita ambil lagi. Kemudian ini kita putar-putar atau gelintir-gelintir seperti ini, seperti di video. Dan ujungnya ini kita lipat ke dalam. Oke, seperti ini. Sekarang kita masukkan ke dalam kertas roti dan bulatannya kita rapikan kembali. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai aku bulatkan semua. Sekarang kita tambahkan whipped cream di atasnya
supaya buah stroberinya menempel dengan baik. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Satu resep ini aku dapatnya 11 pieces ya. Sekarang kita coba. Ini rasanya enak banget, menurutku manisnya pas banget ya teman-teman. Dan kulit mochinya juga lembut banget, lentur banget. Apalagi dihidangkan dingin, ini rasanya enak banget ya teman-teman. Dan kulitnya nggak bakalan keras kalaupun dari lemari es atau kulkas. Terima kasih, semoga bermanfaat.